Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sejarah Indonesia bersama saya Meli Amalia. Sebelum kita belajar mengenai konsep berpikir sejarah, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu terkait dengan sejarah itu sendiri. Sejarah sendiri merupakan peristiwa masa lampau di mana peristiwa itu biasanya terjadi sangat unik. Berbeda dengan peristiwa yang lain, peristiwa sejarah tidak dapat lepas dari konsep berpikir sejarah. Pada dasarnya manusia memiliki sejarah hidupnya masing-masing. Coba kalian tuliskan tentang diri kalian dan kalian jelaskan siapakah orang yang menginspirasi hidup kalian. Nah, tunggu apa lagi? Silahkan kalian tulis di lembar buku pertama buku tulis kalian. Jika sudah, mari kita simak peristiwa sejarah berikut ini. Yang pertama, ada peristiwa pemboman Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu yang dilakukan pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Yang kedua, penculikan Bung Karno dan Bung Hatta yang dilakukan oleh kelompok muda di Rangkas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan yang terakhir adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa sejarah ini terjadi secara berurutan sesuai dengan kronologi peristiwa kejadiannya. Sejarah bisa dilihat dari berbagai macam konsep, seperti diantaranya ada diakronis. Diakronik sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dia yang artinya melalui atau melampaui, dan kronikus yang artinya adalah waktu. Jadi diakroni adalah sebuah peristiwa sejarah yang memandang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Apabila dilihat dari urutan sejarah yang tadi, maka diakronik akan melihat peristiwa sejarah itu berdasarkan urutan waktu terjadinya. Jika sudah paham, mari kita ulang ya. Jadi, berpikir diakronik itu juga dikatakan sebagai berpikir kronologis. Kenapa? Karena dalam proses menceritakan sejarah itu dilakukan dari suatu peristiwa yang terjadi di awal hingga akhir kejadian. Nah, konsep berpikir diakronik itu biasanya memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan sebab akibat, dan mempelajari kehidupan sosial memanjang berdimensi waktu serta mengurai proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan diakronik? Jika belum paham, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa ya, tulis pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya apabila kalian belum mengerti. Berdasarkan pemikiran diakronik atau pemikiran kronologi tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa peristiwa pengeboman Nagasaki dan Hiroshima telah menginspirasi pemuda untuk segera mendesak para tokoh tua yaitu Bung Karno dan Bung Hatta segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Karena pada saat itu Bung Karno menolak usulan dari pemuda, kemudian pemuda melakukan penculikan dan membuang mereka ke Rangkas Dengklok. Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan, pada akhirnya kaum tua menyetujui usulan dari kaum muda untuk segera melakukan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan pun dilakukan, yaitu pada 17 Agustus 1945. Nah, apakah kalian bisa memberikan contoh lain? Jika bisa, silahkan kalian tulis di kolom komentar, dan bagi yang kalian mengkomentari akan mendapatkan nilai tambahan. Yuk bikin cara berpikir diakronik sesuai dengan peristiwa sejarah yang kalian alami. Yang berikutnya adalah cara berpikir sinkronik, artinya meluas dalam ruang tapi terbatas pada waktu. Sinkronik juga menekankan pada struktur, artinya meluas pada ruang. Jadi, berpikir sinkronik menganalisa sesuatu pada saat tertentu, tidak menjelaskan suatu peristiwa dari awal dan hanya pada intinya saja. Nah, konsep berpikir sinkronik diantaranya mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang.
dan memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara unit satu dengan unit yang lain, serta mengurai kehidupan masyarakat secara deskriptif. Berikut ini akan kita tampilkan terkait dengan contoh berpikir secara sinkronik. Ibaratkan sebuah pohon, ketika Indonesia merdeka, kita memiliki cabang yang mempengaruhinya, diantaranya bidang politik, sosial, ekonomi, dan hubungan internasional. Nah, demikian dari materi yang kita pelajari hari ini terkait dengan cara berpikir secara diakronik dan sinkronik. Nah, jangan lupa juga kerjakan tugas yang tadi ketika kalian harus menuliskan kronologi sejarah kejadian hidup kalian. Nah, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.